Halo, salam kenal. Nama saya Yana Sepa. Di sini saya akan mendemonstrasikan analisis pengaruh Edward Private DNS menggunakan Wireshark terhadap topologi yang saya gunakan, yaitu laptop, HP, dan WiFi dengan satu WiFi yang sama. Tapi laptop ini memberikan mobile hotspot supaya bisa diterima oleh HP dan si Wireshark bisa melihat lalu lintas jaringan tersebut yang dari HP masuk ke laptop lagi seperti itu. Jadi analisis ini untuk melihat apakah Edward itu benar-benar menyembunyikan semuanya, uh, yang dimana namanya saja private kan. Misalkan ada pelaku menggunakan Edward, lalu investigator itu mencari celahnya, walaupun dia itu memakai Edward seperti itu. Di sini untuk demonstrasinya saya akan menggunakan dua file yang sudah saya buat dan demonstrasikan sebelum video ini dibuat, yaitu tanpa Edward, yaitu halaman ini bisa dilihat file namanya. Lalu file selanjutnya ada halaman dengan nama file dengan Edward, yang artinya satu itu tanpa Edward, yaitu otomatis dari DNS bawaan ya. Lalu yang kedua itu menggunakan dns.edward.com. Oke. Mula-mula kita akan ke DNS otomatis dahulu, yaitu tanpa Edward. Apakah kita bisa membuktikan bahwa ini adalah DNS otomatis? Kita bisa mencari dengan filter DNS. Ada di layar ada protokol DNS. Lalu di info itu standar query mengarah ke domain-domain. Artinya apa? DNS ini itu bisa dibaca oleh mata si investigator melalui info standar query yang mengarah ke domain-domain dari pelaku mencari apa saja dan melakukan apa saja di HP tersebut, yaitu ada detik.com, ada google.com, lalu di akhir yang saya akan scroll yaitu ini adalah Rubicon Project yang dimana ada di dalam domain si detik.com ini, karena ini adalah domain iklan yang dipanggil oleh si DNS dan diterima oleh si HP tersebut, HP pelaku ya. Oke, lalu setelah itu kita akan mencari selanjutnya apakah bukti ini benar-benar kuat. Untuk membuktikan bahwa ini adalah DNS otomatis, kita bisa mencari TCP 53. Kenapa 53? Karena 53 sendiri itu adalah port DNS bawaan ya. Nah, sudah muncul. Di sini ada protokol TCP. Oke. Bagaimana bisa membuktikan bahwa ini adalah DNS otomatis, yaitu DNS bawaan. Ini ada 53, ada komunikasi dari 53 ke 55152, lalu ada perputaran atau lalu lintas jaringan dari DNS ke IP ke IP DNS lagi seperti itu. Selanjutnya kita di halaman dengan Edward. Nah, kesimpulan dari halaman tanpa Edward itu membuktikan bahwa DNS otomatis itu tidak membungkus semua dari dari
dari si pengguna dari lalu lintas jaringan tersebut. Dikarenakan dia hanya memakai protokol UDP ya, tidak TLS seperti yang namanya DOT atau yang kita akan bahas ini, Edward, yaitu DNS over TLS atau Transform Security Layer. Nah, Transport Layer Security. Jadi di Edward ini kita akan lihat apakah dia benar-benar menggunakan DNS Edward. Kita klik DNS loading. Oke, di halaman ini tertera bahwa protokol DNS memang benar, tetapi apakah ini benar-benar protokol DNS dari yang namanya Edward? Tentu tidak. Karena kan seperti topologi jaringan yang saya jelaskan, ini adalah yang ditampilkan adalah DNS dari bawaan laptop. Dikarenakan DNS Edward itu tidak dibaca oleh WireShark, tidak dapat dibaca oleh WireShark karena dibungkus lalu lintas jaringannya, jadi tidak bisa menampilkan protokol DNS ataupun standar query untuk ditampilkan kepada investigator. Tetapi karena ini adalah mencari pengaruhnya, apakah kita bisa mencari celah untuk si DNS Edward ini? Kita akan mencari celah sebagai investigator. Untuk mencari celahnya, sebelum mencari celah, kita akan membuktikan dulu apakah ini benar-benar Edward. Sama seperti tanpa Edward ya, kita menggunakan tcp.port sama-sama menampilkan port 853. Kenapa 853? Dikarenakan 853 itu sendiri port dari DNS private Edward ya, teman-teman. Jika kita cari di sini ada komunikasi dari source, yaitu alamat IP ini menuju ke destination 94.140.14.1. Jika kita mencari destination tersebut, ini akan mengarah ke Edward. Bagaimana membuktikannya? Oke, di sini seperti di riwayat sini kita akan menampilkan. Nah, 94.140.14.14. Jika kita klik, dia akan mengarahkan sama saja ke Edward DNS.io, yang dimana di sini menggunakan DNS Edward. Oke, nah celahnya di mana? Setelah tidak menemukan standar query seperti DNS otomatis yang gampang ditemukan, kita bisa klik filter, lalu kita ketik TLS, yang dimana TLS itu Transport Layer Security. Jika kita bisa akan menampilkan misal dari komunikasi, ada SNI, terus application data, ada server hello, terus nah sini juga seperti tadi ada yang namanya detik.com karena demonstrasinya sama menggunakan Chrome browsing, menggunakan incognito atau mode samaran, yang dimana browsingnya itu cuma 2 halaman dan 3 halaman lainnya itu mungkin saya klik ya. Nah, di sini ada www.detik.com. Di halaman sebelumnya tanpa Edward itu juga sama, detik.com. Bedanya di tanpa Edward itu kita bisa ketik DNS dan langsung muncul semua standar query-nya. Tetapi di Edward ini ketika ketik display filter DNS, maka yang muncul adalah DNS si investigator, si laptop ini, tidak si HP ataupun si pelaku. Kita membutuhkan celah yang namanya display TLS. Display TLS itu merupakan standar protokol dari Edward, walaupun dia terenkripsi tapi masih bisa dilihat. Artinya
Edward itu tidak benar-benar membungkus semuanya, tidak benar-benar membungkus semua dari akar hingga ujung pohon si jalur rantai apa namanya lalu lintas jaringan ini. Dia masih membaca bahwa pelaku mengetik www.detik.com, lalu user si pelaku itu melakukan melihat melakukan browsing di detik.com seperti itu. Nah, detik.net lalu ada ini hanya font seperti itulah teman-teman. Oke, dikarenakan kesimpulan membuktikan bahwa Edward itu apakah benar-benar mampu membungkus semuanya, di sini terjawab tidak, dikarenakan saat display TLS itu akan menampilkan semuanya walaupun terenkripsi. Bagaimana kita tahu bahwa itu terenkripsi? Kita bisa lihat saja di sini. Lalu kita ke follow, ada yang namanya TCP screen. Kenapa TCP? Karena pada DOT ataupun DNS over TLS itu memang protokol dibungkusnya itu memakai TCP. Artinya ini percakapan yang digabungkan gitu loh. Jadi bisa dilihat hanya angka acak yang muncul dikarenakan memang dienkripsikan. Jadi yang muncul hanya ini gitu loh. Seperti ini. Walaupun dienkripsikan, tapi kita kan bisa sebagai investigator, kita bisa mencari celahnya melalui DLS seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, atas tontonan sampai akhirnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit.